Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, ketemu lagi sama saya di Lemon Tree Guppy Farm. Ya, pada konten kali ini saya pengen membagikan satu tips deh. Kan buat kalau teman-teman ngelihat tempat saya, mungkin teman-teman juga mengalami. Jadi yang di indoor gini, dengan menggunakan galon-galon seperti ini kan space-nya cukup banyak ya. Tuh, cukup memakan space. Apalagi kalau mulai pembesaran, teman-teman mau pakai galon bisa, tapi diatur kapasitasnya, atau mau pakai box-box kucing yang besar-besar gini juga bisa. Nah, untuk supaya kapasitasnya banyak. Tapi kan ini tetap memakan space ya, teman-teman. Jadi space ruangan kita jadi terbatas, apalagi seperti saya yang full indoor, dalam rumah juga. Pengen breeding gapi, pengen ya seneng lah ngelihat gapi-gapi beranak dan makin besar, dan siapa tahu kita dapat kualitas yang bagus. Nah, itu kan selalu makan space. Nah, saya punya settingan baru nih. Jadi tuh, ini kan teman-teman yang seperti tahu dulu settingan seperti ini ya. Ini saya punya settingan baru. Nah, ini settingan cara nyusun galon-galon agar menghemat tempat, menghemat space juga. Bayangkan segini banyak, ini satu biji, ini satu tempat itu saya isi antara 15 sampai 25 ekor, tergantung ukurannya. Kalau ukurannya masih kecil-kecil, saya padatkan antara 20 sampai 25. Kalau sudah besar-besar, baru saya kurangi di bawah 20. Ya biasalah, supaya nggak terlalu padat, supaya oksigennya juga nggak berebutan, supaya nggak terlalu kotor. Maintenance masih sama, 3 hari sekali sifon, dan top up air kalau perlu. Apabila dilihat kualitas airnya sudah jelek, baru saya ganti kira-kira 30% lebih. Jangan sampai lebih dari 50% deh. Nah, ini saya dapatkan settingan ini kebetulan terinspirasi dari teman ya. Dari teman di eh, kunjungi aja di TikToknya di 100% Gapi. Ya, dia memberi saya inspirasi, dia kasih tahu saya untuk supaya kita lebih hemat space nih. Gimana caranya? Ya seperti ini, disusun-susun begini. Nah, supaya hemat space. Nah, saya bagikan tipsnya aja gimana caranya ya. Jadi gini, sebentar saya udah siapkan. Ya, teman-teman kalau punya galon kan seperti ini ya. Sama semua juga galon. Nah, begini, langsung kita potong. Kita potong di bagian ini. Kalau teman-teman lihat kan ada yang bagian kasarnya, yang bagian keras ini. Kita potong tepat di sini. Tepat di sini nih. Ya. Ini kan ada nih garis lurus. Kita potong tepat di situ. Ya. Sesudah kita potong tepat di situ, nanti kan jadinya seperti ini. Ya. Tuh. Tepat di garis ininya kita potong menggunakan cutter bisa, pisau bisa, digunting juga bisa. Ya. Nah, setelah digunting dipotong bagian sininya seperti ini, langsung kita isi air. Kita cuci dulu seperti biasa. Kita cuci air. Ini kan kalau saya ya, kalau di tempat saya, ini ada 2 garis nih. Isi air sampai di sini. Jadi kita isi air sampai di sini, baru si gapinya kita masukkan. Kenapa kok sampai sini sih? Ya kenapa nggak di bawahnya? Kenapa nggak di atasnya? Tujuannya untuk memaksimalkan. Kenapa nggak di atasnya? Kalau di atasnya, kemungkinan besar gapinya loncat ada. Terus kalau kita susun kan, ini ada nut-nutnya ya teman-teman. Loh, ada ininya nih, ada kaki-kakinya ini. Nah kalau kita beri airnya sampai mentok di sini, ini pengalaman saya itu kaki-kakinya tuh nempel semua ke sini. Kan kita nggak tahu kalau kita angkat dari sini, kita taruh di mana, kebetulan bawahnya kotor, terus kita nggak bersihin lagi, kita angkat, kita langsung tempelin lagi, kita susun lagi begini, kotorannya otomatis masuk di yang bawahnya, yang di bawahnya. Jadi untuk mengantisipasi itu ya saya seperti itu. Jadi kita isi air tepat di batas ini. Di batas ini juga tujuannya apa? Memaksimalkan jumlah air di sini. Jadi si ikan itu bergeraknya bisa leluasa ya. Tuh kalau teman-teman lihat kan, tuh leluasa semua ya. Tuh, nggak terlalu padat lah, nggak terlalu kecil, nggak terlalu sempit bagi mereka. Tuh, lihat bahkan yang besar-besar ini juga saya masukkan sini nih. Yang besar-besar yang sudah kira-kira kualitasnya di sini sementara bukan yang strain ya, yang kualitasnya masih di bawah strain lah, yang masih cendolan-cendolan segala macem ya. Nah, diisi di batas ini, sesudah itu ditaruh, terus tinggal disusun deh, disusun biasa, tuh disusun biasa. Gimana nanti cara ngasih makannya? Nah, cara ngasih makannya ini ada lubang nih. Nih, di antara kaki-kaki ini kalau teman-teman susun pasti ada lubang.
Nah, kita tinggal masukkan aja pelet di situ. Masukannya dengan apa? Kalau pakai tangan kan susah tuh, nanti jatuh-jatuh. Pakai ujung sendok plastik. Bentar ya, saya ambilkan. Aduh, maaf videonya goyang-goyang. Nah, ini bisa, ini bisa. Jadi kita ambil peletnya, ambil seujung sini aja. Atau terserah teman-teman, takaran untuk teman-teman kan beda-beda ya. Antar semua penghobi, breeder, atau kan yang piara guppy. Nah, diambil aja segini, atau pokok saya segini ya, segini. Terus tinggal kita masukkan ke sini. Truk, udah. Ya, gitu setiap tempatnya. Jangan terlewat aja. Jadi pola pembersihan masih sama, sifon 3 hari sekali. Pola masih makan juga sama, sehari 2 kali atau 3 kali sesuai dengan porsi. Terus topak air juga sama. Cuman memang kendala di penyusunan seperti ini itu ada. Kenapa kendalanya? Kalau kita satu-satu seperti ini, tiap pagi kan kita bisa lihat kondisi ikannya. Wah, itu ada yang mati tuh, langsung cepet-cepet diangkat. Wah, itu ada yang di bawah terus tuh nggak sehat, langsung angkat. Nah, kayak ini nih. Tuh, itu. Enggak, ini sehat. Saya pikir tadi saya nggak sehat. Ya, seperti itu. Tapi kalau di galon tusun seperti ini kita agak susah melihatnya. Tuh, kita kan nggak pantau tuh. Kecuali teman-teman mau sedikit effort ya, setiap hari diangkat, diturunkan, dilihat, diangkat, diturunkan, dilihat. Nah, itu boleh. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi, diceknya kan 3 hari sekali. Jadi, sewaktu kita sifon itu, kita angkat sambil pengecekan. Apabila ada ikan sakit atau ikan yang mati, langsung diangkat. Kebetulan sih selama saya menggunakan settingan ini, sudah 2 minggu ya, ikannya sehat-sehat sih, nggak ada yang mati sih. Intinya di air kan, kalau kita main guppy itu, ya jaga aja kualitas airnya. Jangan sampai terlalu keruh, jangan sampai terlalu bau, makan jangan terlalu over. Karena kalau terlalu over di sini tuh kita agak susah kontrolnya. Ya, semua ada plus minusnya deh. Jadi kalau begini kita makan space tempat banyak, tapi kita bisa ngontrol tiap hari karena kita tiap hari kasih makan. Tapi kalau di begini kita nggak bisa ngontrol tiap hari. Kalau mau ngontrol juga bisa diangkat seperti yang saya tadi kasih tahu. Tapi kan kalau nggak diangkat, kita nggak bisa ngontrol. Tapi keuntungannya hemat space. Bayangkan, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4, 20. 20 kali, anggap saja satu tempat 20. 400 ekor hanya perlu space seperti segini. Jadi ini benar-benar menghemat space kalau menurut saya. Ya, ini saya juga nggak kepikiran begini nih kalau nggak dikasih tahu sama teman saya itu. Oke, terima kasih semuanya. Saya sekedar berbagi tips. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman di sana yang kekurangan lahan dan menggunakan galon-galon seperti saya. Ya, kalau suka dengan konten ini, boleh di like, kasih komentar-komentar, saran, kritik, atau lebih baiknya bagaimana, plusnya gimana, minusnya gimana. Kita sharing-sharing sama-sama supaya saya juga dapat informasi tambahan. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia hadir di kolom komentar, setia nonton, dan subscriber saya. Wah, terima kasih sekali itu. Kehadiran kalian sangat berarti buat saya. Oke, ya, kalau suka di like, komen, dan subscribe. Oke, selamat pagi semuanya.